everyone, kembali lagi bersama saya Anggun Safitri sebagai tutor online kalian. Jadi pada kesempatan ini kita akan belajar terfokus terkait salah satu OPT pada tanaman padi, yaitu hama penggerek batang padi. Mohon untuk kalian semua untuk terus menyimak dengan seksama, dan harapannya nanti setelah kegiatan pembelajaran ini kalian bisa menjelaskan, mengkaji lagi lebih dalam terkait hama penggerek batang padi ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasan terkait salah satu OPT ya, yaitu hama penggerek batang padi. Di mana kita harus mengetahui dulu apa itu OPT, yaitu organisme pengganggu tumbuhan, di mana secara luas kita dapat artikan OPT itu adalah bentuk gangguan pada manusia, ternak, dan tanaman yang diakibatkan oleh hama, penyakit, ataupun gulma. Kemudian ada beberapa sebenarnya untuk OPT tanaman padi ini, baik hama atau penyakit, namun pada materi ini kita fokuskan kepada pembahasan penggerek batang padi. Nah, ini dia, ada jenis-jenis batang padi. Ada 4 gambar yang terlihat di mana ini adalah jenis penggerek batang padi yang umum ditemui di Indonesia, yaitu nomor 1 ada penggerek batang kuning, yang kedua penggerek batang putih, yang ketiga penggerek batang bergaris, dan yang keempat adalah penggerek batang padi merah jambu. Kemudian ada fase penggerek batang padi. Jadi untuk penggerek batang ini memiliki 4 fase, yaitu mulai dari telur yang menetas menjadi larva, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi ngengat untuk terus mengulangi siklus tersebut, di mana untuk telur ini dia memiliki siklus 4-7 hari, kemudian menetas menjadi larva yang berumur 19-28 hari, dan menjadi pupa selama 4-10 hari, kemudian menjadi ngengat gitu ya. Jadi untuk ngengat ini dia bisa hidup 4-10 hari, kemudian bertelur lagi gitu ya, dan ngengat hama ini bisa terbang gitu ya, dapat terbang 4-10 km dengan bantuan angin dan tertarik dengan cahaya di saat malam hari. Untuk ciri-cirinya yaitu akan menggerek gitu ya, membuat liang-liang gerekan yang dibuat larva dan memutuskan perjalanan air dan unsur hara dari akar sehingga dapat melemahkan tanaman. Nah, ada 2 fase nih, fase vegetatif dan generatif. Untuk fase vegetatif itu biasa disebut dengan sundep, dan generatif itu biasa disebut dengan beluk ya. Jadi bisa kita lihat di gambar itu ada larva yang mulai menggerek batang sehingga batang itu menjadi terganggu, kemudian kering ya, mudah dicabut. Dan untuk kelompok telur PBP sendiri dapat dilihat seperti di layar ya, seperti ada bulu-bulu halusnya gitu, dan itu ketika menetas banyak sekali anak-anakan PBP yang menjadi calon untuk merusak tanaman padi. Untuk pengendalian penggerek batang padi sendiri itu bisa dilakukan dengan 4 cara, yaitu pengaturan pola tanam dengan cara tanam serempak, pergiliran tanaman selain padi, dan yang terpenting yaitu menggunakan varietas yang genjah atau varietas tahan. Kemudian yang kedua itu pengendalian fisik dan mekanik dengan cara menyambit tanaman serendah mungkin waktu panen dan penggenangan kurang lebih 10 cm. Kemudian yang kedua itu mengumpulkan kelompok telur di persemaian dan di pertanaman. Jadi itu adalah kegiatan pengendalian secara preventif. Jadi yang ketiga ada pengendalian secara hayati, di mana menggunakan pemanfaatan musuh alami seperti trichogramma
dan juga konservasi musuh alami di mana kita dapat menanam tanaman refugia ya, seperti bunga-bungaan yang memiliki daya pikat dari musuh alami sebagai tempat tinggal. Kemudian yang keempat, penggunaan insektisida. Untuk penggunaan insektisida ini tentunya kita harus berhati-hati dan juga bijak, di mana apabila intensitas serangan itu lebih besar dari 5% untuk sundep dan 10% untuk beluk. Jadi tingkat parasitasi kelompok telur itu lebih dari 50% tidak perlu diaplikasi insektisida. Mungkin itu adalah salah satu pengenalan ya terkhusus untuk hama penggerek batang padi. Mungkin untuk materi ini sekian dan terima kasih. Mari kita berdiskusi. Silahkan mengisi di kolom diskusi. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.